Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kami percaya akan janji-Mu yang ajaib. Kami percaya akan kebenaran-Mu yang hebat dan luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap tangan perbuatan-Mu yang besar. Karena itu biar setiap kehidupan kami meyakini dan mempercayai bahwa Engkau Allah yang peduli dengan hidup kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah kesempatan hari ini kami boleh mengabdi kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Kami boleh mengagungkan Tuhan. Dan inilah persembahan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar setiap puji-pujian kami boleh menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan biarlah setiap kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, sebentar kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau buka dan singkapkan rahasia firman-Mu. Berikan sejelas-jelasnya sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Bagaikan tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan itu jatuh, maka benih itu akan tumbuh dan berbuah dan menghasilkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Engkau selama-lamanya. Jam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya firman-Mu siap membentuk dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Baik jemaat Tuhan yang ada secara onsite maupun secara live streaming. Dimanapun sudah berada. Kesempatan ini adalah kesempatan yang indah untuk kita datang dan memuliakan nama Tuhan. Sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama belajar memasuki persiapan Paskah. Dan mungkin sepanjang bulan ini kita akan mendengarkan tema-tema yang unik. Tema-tema yang mengarahkan kita kepada penderitaan Kristus. Kepada karya penyaliban Kristus. Kepada kebenaran, kemenangan, bahkan keselamatan. Minggu ini kita belajar tentang before after. Minggu depan, minggu kedua kita belajar tentang Adam dan Kristus. Lalu minggu ketiga kita belajar tentang kerinduan Allah. Dan minggu keempat kita belajar Dia melakukannya untukku. Baik, pada kesempatan hari ini mari kita belajar dan kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Begini kebenaran firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sadar atau tidak sadar, kehidupan kita adalah hasil karya yang besar dari Tuhan. Ketika memasuki apa yang disebut dengan masa atau proses Tuhan, tentu menjadi sebuah perhatian khusus dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di antara kita ada yang suka dengan yang namanya sejarah. Ada di antara kita yang suka dengan yang namanya hitung-hitungan. Tapi mungkin ada yang suka yang namanya dengan teka-teki kehidupan. Alkitab mencatat sejarah dunia, sejarah manusia ada dalam 3 tahap. Yaitu tahap penciptaan, tahap kejatuhan, dan yang terakhir tahap penebusan. Di dalam tahap penciptaan ini, Allah melakukan karyanya yang luar biasa. Mengapa? Karena disitulah awal mula kehidupan manusia. Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Sesuai dengan image-nya Allah. Sesuai dengan karya besarnya Allah. Namun demikian di tengah-tengah perjalanan kehidupan manusia ciptaan Allah, terjadi yang namanya sebuah pelanggaran. Terjadi yang namanya ketidaktaatan kepada suara kebenaran firman Tuhan. Sehingga menyebabkan manusia ciptaan Tuhan itu jatuh dalam dosa.
Siapa di antara manusia yang sanggup melepaskan dirinya dari dosa? Siapa yang sanggup membebaskan belenggu dosa manusia? Kalau hanya dengan kekuatan sendiri, tidak mungkin, tidak sanggup. Karena itu dalam perjanjian lama mengupas panjang lebar dengan banyaknya korban persembahan, korban sajian, korban tatangan, korban bakaran, korban ucapan syukur, korban penebus dosa, korban penebus salah, dan banyak korban yang diupayakan dan diusahakan demi terselenggaranya pendamaian. Lalu masing-masing umat mempersembahkan ada domba, ada lembu yang terbaik. Namun demikian itu tidak menghapus selama-lamanya kekalahan, kekeliruan, pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Maka oleh darah Kristus, oleh penebusan Kristus, manusia baru memperoleh keselamatan dan kehidupan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Alkitab mencatat bahwa sesungguhnya oleh karya Allah yang besar, oleh apa yang dilakukan Allah kepada manusia, karena cintanya kepada dunia, kepada manusia ciptaannya, maka upaya yang terbaik dikerjakan untuk menyelamatkan manusia. Status manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tadi saya katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Karena itu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dengan jelas mengingatkan kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia yang hidup, manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, merupakan karakteristik penting yang membedakan antara manusia dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Manusia sebagai ciptaan yang paling the best, yang paling istimewa, yang paling mulia. Dari luar manusia seperti Allah dan dalam kemampuan dan secara karakteristiknya, secara fisik. Dan dari dalam manusia dapat berpikir untuk mengembangkan pengetahuan, untuk mengembangkan kecerdasan demi kepentingan-kepentingan lainnya. Keunikan lain yang didapat, keunikan lain yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Kelengkapan itulah yang membuat manusia menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Manusia diciptakan oleh Allah tanpa dosa dan fana. Fana dalam arti hidupnya sementara. Tahun demi tahun manusia mengalami perubahan demi perubahan. Namun sekali waktu manusia ada batas umurnya. Ya. Dari zaman dulu manusia mengawal dan merasakan bagaimana pergulatan hidup dan kematian. Ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, dan sebagainya. Tetapi pada titik akhirnya manusia mengalami yang namanya kefanaan, sementara, dan mengalami kematian. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan dalam tahap yang demikian disebut manusia mengikuti pengetahuan dan gambar Allah, mengikuti gambar kalitnya, karena sifat manusia yang mengalami apa yang diharapkan oleh Allah. Meskipun demikian, menurut gambar dan rupa Allah, manusia yang luar biasa ini, ciptaan yang spesial ini, Tuhan perlengkapi dengan kemampuan, dengan pengetahuan yang baik. Dibanding dengan kehidupan ciptaan yang lainnya. Manusia diciptakan sebagai pribadi yang jujur. Terus terang, ketika kita ngomong dan ketika kita berbicara tentang jujur atau kejujuran, mungkin tidak banyak. Perusahaan-perusahaan menuntut dan membutuhkan orang-orang yang memiliki dedikasi demikian. Kejujurannya yang utama.
Sebab dengan kejujuran dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tanggung jawab, dalam sebuah perusahaan, pada akhirnya seseorang ini akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh dan tidak main-main. Bahkan tidak merugikan perusahaan, justru sebaliknya memperkaya perusahaan. Dan dia dapat pengalaman yang luar biasa dari kejujurannya itu. Lewat kejujuran ini pula manusia dituntut untuk menjadi pribadi yang hidupnya memiliki kecerdasan. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan diperlengkapi dengan kecerdasan yang luar biasa. Tanpa kecerdasan yang luar biasa, tentu Adam dan Hawa tidak akan mampu untuk memberikan nama-nama kepada seluruh binatang yang ada di sekitarnya. Karena itu masing-masing binatang, baik yang di darat, di laut, di udara, burung-burung, bisa disebutkan satu persatu. Luar biasa. Mungkin kita mengingat sangat terbatas. Namun ketika Tuhan menciptakan manusia dengan kelengkapannya yang luar biasa, dengan kecerdasannya yang hebat, maka manusia diperlengkapi dengan hal itu. Taman Eden yang baik, Taman Eden yang bagus, Taman Eden yang indah, menjadi sarana bagi manusia untuk tinggal di situ. Tetapi semuanya belum ada nama. Nah, karena itu, makanya manusia diberi tanggung jawab untuk memberi nama. Selanjutnya, manusia diharapkan menjadi rekan kerja dari Allah. Karena itu, manusia diharapkan harus berkuasa kepada semua yang ada di dalam ciptaan tersebut. Kehadiran manusia tidak hanya sekedar menjadi pewarna atau memperindah ciptaan Tuhan, tidak. Tetapi Allah ingin membuat kerjasama yang baik, menjadikan kerja yang baik. Kata firman Tuhan, berkuasalah engkau terhadap semua ciptaan tersebut. Mengapa? Karena tidak demikian, maka manusia tidak ada aktivitas untuk bagaimana dia belajar memiliki tanggung jawab dalam hidup. Dan yang selanjutnya, manusia diharapkan untuk membangun generasi. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau belajar. Status manusia sebelum jatuh dalam dosa adalah manusia yang luar biasa. Manusia yang hebat, manusia yang diperlengkapi dengan fasilitas, manusia yang diperlengkapi dengan sarana Eden. Saya katakan Eden adalah tempat yang luar biasa. Orang banyak membanggakan, orang banyak merindukan, dan orang banyak mengagungkan apa itu Eden, taman kesenangan. Adam dan Hawa diperlengkapi dengan semua sarana. Sebelum Adam dan Hawa ada di situ, semua sarana, semua fasilitas sudah dipersiapkan. Berbeda dengan zaman sekarang. Kerja dulu, tunjukkan loyalitas dulu, tunjukkan prestasi dulu, baru dapat fasilitas. Betul? Tetapi Allah tidak. Semua sarana, semua fasilitas, semua kebutuhan disediakan oleh Tuhan. Dan manusia tinggal masuk serta menikmati. Karena itu, status manusia sebelum jatuh dalam dosa adalah manusia yang menikmati segala ciptaan Tuhan. Manusia yang bisa merasakan betapa baiknya, betapa indahnya, betapa luar biasanya Tuhan itu. Manusia diperkaya dengan berbagai hal, berbagai keadaan dan situasi. Eden adalah gambaran kehidupan, tempat VIP, tempat yang menyenangkan, tempat yang menggembirakan. Tidak ada kesulitan, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Digambarkan bahwa manusia berbicara dengan binatang. Zaman sekarang, manusia berbicara dengan binatang, mikir dulu. Mengapa? Takut nanti dikejar. Takut disakiti, takut digigit dan segala macam. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia adalah kehidupan yang harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Tanggung jawab dalam menunaikan tugas, yaitu memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Semua sarana, semua fasilitas sudah tersedia, sudah tercukupi. Untuk apa manusia malas-malasan?
manusia diberi tanggung jawab untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan siapa penciptanya, mengagungkan siapa yang memberi semua sarana, mengagungkan siapa yang sudah memberikan semua fasilitas yang ada. Itu keberadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Manusia sungguh spesial, manusia sungguh luar biasa. Karena itu, kalau mungkin kita ditawari, kalau mungkin kita ditanya, siapa yang mau ke Taman Eden? Siapa yang mau masuk ke taman Tuhan yang indah itu, mungkin akan berebut. Tapi itulah keberadaan manusia ciptaan Tuhan. Tidak ada yang kurang. Semua ada, semua tercukupi, dan semua tersedia. Namun apa yang terjadi? Karena satu kesalahan, satu pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Manusia melalaikan. Mungkin karena tidak mengindahkan firman Tuhan, jadi iblis dengan mudahnya memutar balikkan kalimat dan kata firman Tuhan. Atau mungkin karena manusia ingin melihat sampai di mana kemahatauan Tuhan, sehingga harus melanggar apa yang menjadi aturan Tuhan. Dan atau mungkin karena kepentingan pribadi, karena egonya sendiri, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Sangat disayangkan sekali apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan ternyata tidak dipergunakan dengan baik. Dan kejatuhan manusia menyebabkan gambar Allah itu menjadi rusak. Kemuliaan Tuhan yang ada pada manusia mulai hilang. Dan pada akhirnya manusia menuju kepada yang namanya kehancuran. Manusia menuju kepada yang namanya sebuah penghakiman. Ada konsekuensi yang harus ditanggung karena sebuah pelanggaran, karena sebuah kesalahan dan kekeliruan yang dibuat. Jelas di dalam Kejadian pasal 3 menyatakan dengan tepat, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Hubungan manusia dengan Allah yang putus mengakibatkan manusia menjadi seteru Allah. Manusia menjadi takut berhadapan dengan Allah. Pada sebelumnya komunikasi manusia dengan Allah, komunikasi pencipta dengan yang diciptakan itu enak, supel, baik, mudah. Tetapi akibat kesalahan yang dibuat oleh manusia, maka menyebabkan hubungan mulai renggang, hubungan mulai putus. Dan itulah letak manusia harus siap dan diperhadapkan kepada yang namanya kutuk dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari sini mari kita juga memperhatikan kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan hidup kita saat ini? Apakah komunikasi kita dengan Tuhan berjalan dengan baik? Apakah komunikasi kita dengan Tuhan berjalan dengan lancar? Dalam doa, dalam gift, dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam perenungan, dalam membaca gemari dan sebagainya. Coba mari kita mau teliti satu persatu. Ada tidak kejatuhan dalam diri kita yang menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang atau bahkan mulai putus? Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang demikian, manusia hidupnya menghadapi atau diperhadapkan kepada yang namanya kutuk. Bumi sudah dikutuk. Bumi mengalami kehancuran. Bumi mengalami kebinasaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan saja hubungan mereka terputus, melainkan kehidupan dunia pun mengalami masalah. Masalah yang dihadapi dari segi rohani. Manusia dihantui oleh perasaan takut. Manusia merasa dirinya rendah. Manusia malu berjumpa dengan Tuhan. Satu dengan yang lain saling menuduh. Satu dengan yang lain saling mengelak.
mengalami keletih lesuan dalam hal jasmani dan rohani. Makanya firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari segi rohani pula manusia mengalami kehidupan pertentangan batin. Sehingga ada orang yang mengingatkan, sadar, coba dengarkan suara hatimu. Coba dengarkan suara hati nuranimu. Mengapa? Karena kerusakan yang terjadi. Karena hubungan yang terjadi yang setelah jatuh dalam dosa mengakibatkan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Komunikasi mulai terputus. Dari segi jasmani jelas bahwa manusia khususnya kaum wanita ketika sakit pada saat bersalin. Manusia harus bersusah payah untuk mencari nafkah dengan berbagai penderitaan jasmani. Hidup manusia mulai rapuh, umur manusia mulai pendek, sementara dan fana. Akhirnya menuju kepada yang namanya kematian. Dari segi lingkungan sosial, terjadi permusuhan antara manusia dengan sesamanya. Manusia dengan manusia, hari ini kita makan apa? Besok kita makan di mana? Lusa kita makan siapa? Ya, sesama teman, cahopeng. Apa masalahnya? Karena bentukan dari kehidupan manusia yang diawali dengan kesalahan, muncul keserakahan, muncul ketidakbenaran, muncul permusuhan, muncul berbagai efek dan dampak yang membuat manusia itu tidak nyaman. Tidak seperti pada waktu ada di Taman Eden. Yang awal mula sebelum kejatuhan. Sadari bahwa setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang diwarnai dengan berbagai macam hal yang terjadi. Atau mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga. Antara suami istri, antara orang tua anak, antara menantu mertua, antara tetangga tetangga dan sebagainya. Lingkungan sosial tidak mendukung, menyebabkan perselisihan. Ya, yang di sana dagang atau buka kafe, menunya kopi. Di sini membuka kafe, menunya kopi juga. Di sana untungnya satu hari 80%, di sini untung satu hari 20%. Gimana caranya supaya saya bisa mengalahkan dia? Persaingan demi persaingan mulai muncul dan menyebabkan manusia merasa ini waktunya untuk saya membalas dan melakukan banyak hal, menghalalkan segala cara. Bagi manusia berkata ini wajar, tapi bagi Tuhan kamu yang kurang ajar. Karena itu, mari kita mau belajar. Manusia berada di bawah ancaman hukuman kekal. Kenapa? Karena tidak ada lagi siapa yang akan bertanggung jawab dengan kesalahannya. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan pelanggarannya. Engkau bersalah, engkau melakukan kekeliruan, engkau melakukan kesalahan. Siap terima konsekuensinya. Harusnya ketika berhadapan dengan lampu merah, kita berhenti. Harusnya ketika berhadapan dengan lampu kuning, hati-hati. Bukan lampu kuning langsung serbu. Ketika firman Tuhan mengingatkan, ketika Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa berkata, firman itu bukan untuk saya. Firman itu untuk dia. Di belakang sana itu yang di bawah jam. Mulai merambah ke sana kemari. Akibat dari kejatuhan manusia, akibat dari kehidupan manusia yang meninggalkan Eden yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh tawa, penuh kegirangan. Di sini penuh penderitaan. Di sini penuh masalah. Di sini penuh perselisihan. Mungkin karena keluarga, mungkin karena saudara, atau mungkin karena famili. Berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan hak sebagai yang sulung, atau berkaitan dengan upah sebagai pekerja, atau karyawan, atau pegawai, atau pimpinan. Orang mulai memperebutkan statusnya
Orang mulai memperebutkan haknya. Apakah kewajibannya sudah dilakukan atau belum? Tidak tahu. Akibat-akibat yang terus bertambah, terus beruntun itu akibat dimulai dari kejatuhan manusia. Dari kesalahan ketika tidak merespon firman Tuhan dengan sungguh. Dan pada akhirnya ketika si iblis datang dan menawarkan, ini sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang enak. Ini sesuatu yang segar. Ini sesuatu yang menggembirakan. Ini sesuatu yang menyegarkan. Engkau tidak dapatkan di gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Engkau tidak dapatkan di persekutuanmu. Engkau tidak dapatkan di dalam giftmu. Akhirnya mulai sana kemari. Dan membuat hal-hal yang aneh. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. 1 tahun. Tepatnya tanggal berapa saya lupa. 1 tahun kita sudah memasuki COVID-19. Saya awal-awal telinga saya itu rasanya sakit. Karena tarikan tali masker. Perih rasanya ini di belakang telinga. Nggak nyaman. Di hidung juga nggak nyaman. Kadang ada masker yang cocok, ada yang nggak cocok. Rasanya gatel. Tapi bagaimanapun juga harus dilakukan. Harus dipakai. Harus diterapkan. Siapa saja juga bisa. Ya. Siapa saja juga bisa berhadapan dengan yang namanya COVID. Siapa saja juga bisa hidup dalam ketakutan. Hidup dalam rasa was-was, khawatir. Bukan hanya yang kaya, tapi yang ekonomi kurang juga. Bukan hanya orang yang pinter, tapi orang yang biasa-biasa juga merasakan. Bukan hanya orang yang maskernya KN95 atau masker medis atau yang apa lainnya. Semua juga bisa. Kalau ngobrol selalu berpikir jaga jarak. Jaga jarak. Kalau ada yang buka masker mikir. Jangan-jangan, dan lain sebagainya. Berhadapan dengan COVID ini orang mulai takut ya. Orang merasa takut di sana sini. Harus jaga, harus waspada, harus hati-hati demi kesehatan sendiri terutama. Tapi tanpa disadari. Saya katakan tanpa disadari. Orang lebih takut kepada COVID-19 daripada takut kepada dosa. Dosa itu seperti biasa. Seperti hal ringan. Seperti hal sederhana. Mengapa? Karena tahu Tuhan itu sangat kasih. Tuhan itu sangat peduli. Tuhan itu sangat mengampuni. Tuhan itu sangat perhatian. Pasti Tuhan ampuni. Pasti Tuhan ampuni. Sehingga orang lebih berani berbuat dosa. Lebih berani berbuat salah. Daripada mikir tentang COVID-19. Jadi kalau saya pulang dari gereja, pulang dari tugas di luar, pulang dari rumah sakit, mau siang, mau malam, istri saya langsung ngomong. Ada bel di dalam rumah. Ayo, mandi Pak. Mandi. Keramas. Waduh. Jam 11 baru pulang dari rumah sakit. Mandi Pak. Wah, rasanya kayak apa? Sekali waktu, saya harus ada di rumah sakit. Harus ada di rumah sakit. Karena ada jemaat. Saya tunggu dari IGD sampai proses, semua berjalan dengan baik. Lalu karena masih menunggu ada diagnosa yang lain, saya keluar sebentar. Berserta dengan keluarga. Ya, keluar sebentar. Tahu yang terjadi? Langsung dari dalam petugas ngomong, minggir, langsung disemprot. Kita masih santai-santai lah di sekitar situ. Masih santai-santai. Tapi begitu orang ngomong, Pak, hati-hati. Yang didorong itu, wah, langsung bubar semuanya, langsung kabur ke sana kemari. Itulah yang terjadi. Ketakutan terhadap virus. Tapi manusia tidak takut dengan virus dosa. Benar demikian? Yang muda-muda sudah berani melakukan hal yang salah. Apalagi yang dewasa, yang lebih pengalaman. Lebih berani kali mungkin. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini mari kita mau belajar bersama-sama. Sadari akibat dosa bukan hanya mati sementara, tapi mati dalam kekekalan. Maut itu siap untuk
menjadi jaminan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, mari kita mau belajar bersihkan kehidupan kita dari virus dosa. Agar tidak menyebabkan kehidupan kita jatuh, agar tidak menyebabkan komunikasi hubungan kita dengan Tuhan putus. Dan kita tidak menikmati persekutuan dengan Bapa. Bagian yang ketiga. Setelah manusia menikmati yang namanya Eden, setelah manusia menikmati namanya fasilitas dari Allah, setelah manusia merasakan semua sarana kehidupan, anggaplah surga. Akibat kesalahan dan pelanggaran manusia itu dalam dosa. Namun di tengah-tengah pergumulan itu Tuhan Allah tidak membiarkan manusia dalam pergumulan sendiri. Allah Sang Pencipta masih ingat siapa manusia itu sesungguhnya. Maka Allah menghampiri manusia. Maka Allah datang memberikan janji. Maka Allah datang untuk membalut luka-luka hati manusia. Sekalipun manusia itu sudah mengalami kehancuran, sekalipun manusia sudah mengalami kerusakan, namun Allah tidak berkata, kamu sampah. Karena kamu tidak pantas, karena kamu tidak cocok untuk dipermuliakan, karena kamu tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Tidak. Tapi Allah datang mengasihi. Allah datang memberikan jalan keluar. Allah datang memberikan penyelamatan. Ada pengharapan baru di dalam Tuhan. Janji sulung dinyatakan. Bapak Ibu yang terkasih, berkaitan dengan janji sulung ini, adalah janji yang akan menghancurkan segala kekuasaan iblis. Dan janji yang memberikan keselamatan kepada manusia. Karena itu, mari kita mau belajar bersama-sama. Before, after. Serusak apapun, serusak bagaimanapun kondisi kita, kondisi manusia ciptaan Tuhan, Allah tidak pernah membuang ciptaannya. Namun demikian jangan kita berkata, gampang. Dosa gampang, nanti bisa minta ampun, bisa minta maaf. Jangan anggap remeh. Kalau Allah biarkan kehidupan kita hidup dalam dosa, dalam pelanggaran, maka binasa selamanya. Karena itu waspada. Dan waspadai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Di dalam perjanjian baru maka Allah menggenapi kebenarannya dengan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah kita mau sadari bersama. Allah bukan mencari dosanya. Bukan. Tapi Allah mencari siapa manusianya. Mencari untuk diselamatkan, mencari untuk dipulihkan. Dengan meminum cawan yang pahit penderitaan. Tapi Allah kerjakan itu. Supaya manusia beroleh pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.